saudaraku, saat ini kita bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang sungai Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar Yakin Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat konteks ini, Yosafat ada dalam kondisi yang sangat terdesak, saudara, di mana pasukan daripada Bani Moab, Ammon maupun juga orang-orang dari pasukan Meunim datang mengepung Yosafat dengan Yehuda. Dan Yosafat punya banyak pilihan, bisa saja dia memilih untuk mencari kekuatan lewat raja-raja yang lain, tetapi di sini tidak demikian. Dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mengambil tema kemenangan di tengah-tengah kesesakan. Bapak Ibu, bagaimana Yosafat bisa mengalami kemenangan? Hal yang pertama, karena dia mengambil keputusan yang benar. Dalam ayat yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat tidak mencari kekuatan lain. Yosafat tidak meminta bantuan daripada raja-raja yang lain. Tapi Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang sanggup untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Saya mau katakan saat ini, hari-hari ini mungkin juga kita ada dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang begitu terdesak dengan masalah-masalah hidup. Tetapi saat ini saya mau menghimbau kita semua, mari kita mengambil sikap seperti Yosafat yang mengambil keputusan yang benar. Itulah datang dengan sikap takut akan Tuhan, mencari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Tuhanlah yang tahu hari esok. Tuhan tahu masa depan yang terbaik. Hal yang kedua yang membuat Yosafat bisa mengalami kemenangan, karena di dalam ayat yang ke-12 di sini dikatakan bahwa, ya Allah, kami tidakkah engkau akan menghukum mereka? Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya melihat hal yang kedua, Yosafat fokus hanya kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada yang lain. Dia tidak melihat kepada kekuatan daripada besarnya laskar yang menyerang dia, tetapi dia fokus kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang sanggup membawa dia kepada kemenangan. Saya mau katakan hari-hari ini mungkin ada banyak persoalan hidup yang kita alami, tapi mari kita belajar untuk fokus hanya kepada Tuhan. Kita ingat bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang begitu besar. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuh kita. Apapun persoalan kita, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, Dia sanggup untuk menolong kita. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, saya melihat bahwa Yosafat memakai cara dan strateginya Allah. Di dalam ayat yang ke-21 di situ dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bawasalah untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa seharusnya pasukan tentara Yosafat yang harus ada di depan, tetapi strategi Allah berbeda. Justru pasukan pujian dan penyembahan mereka ada di bagian depan, dan mereka dalam pakaian kekudusan, mereka memuji-muji Tuhan. Inilah sebabnya saya melihat hal yang ketiga, bahwa berjalan di dalam strategi dan caranya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya percaya apapun persoalan kita, mari kita serahkan untuk Tuhan. Siang hari ini saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kalaupun kami yang menonton dan menyaksikan video ini ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan-persoalan hidup, masalah keuangan, ekonomi, bahkan juga sakit penyakit, Tuhan tolong kami, ajarkan kami untuk selalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap fokus kepada Tuhan, dan ajarkan kami untuk berjalan di dalam cara dan strateginya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Yang punya persoalan rumah tangga, Tuhan menjawab. Yang punya sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus.
yang bermasalah dengan ekonomi, usaha, dan bisnis. Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.